Oke, hello everyone. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang uang. Nah, uang dalam bahasa Inggris adalah money. Nah, kalau uang ini kita sering membahasa Inggriskannya dengan money, money, and money. Nah, di sini untuk video kali ini saya akan membahas tentang penamaan uang. Nah, dalam arti kalau kita ke sekolah disebut dengan uang sekolah. Apakah kita sebut dengan school money? Nah, kalau kita berhutang kepada orang, kita ada hutang kepada orang, apakah tadi kita sebut dengan money debt? Nah, seperti itu. Jadi di sini akan saya jelaskan penamaan uang. Nah, pertama mari kita bahas. Money has many different names. Jadi uang itu memiliki arti ataupun berbeda-beda dalam penamaannya. Seperti contoh yang pertama, kalau di sekolah it's called fee, pembayaran ya. Jadi kalau di sekolah uang itu disebut dengan fee. Oke, terus in divorce it's called alimony. Nah, divorce ini kayak semacam cerai ya, perceraian antara suami dan istri itu biasanya dilakukan kalau orang-orang yang sudah mau cerai. Jadi kalau itu disebut dengan alimony. Oke, next kita lanjut. In court. In court is called fines. Nah, court ini kayak pengadilan ya. In court it's called fine, bukan money. Oke. Terus kita lanjut. In kidnappers it is called ransom. Nah, kidnappers ini kayak sejenis penculikan ya. Jadi ada ransomnya itu penebusan, ditebus. Jadi kalau kidnappers kita sebut dengan money itu sebagai ransom. Okay. Next, in marriage it is called dowry. Okay, in marriage it is called dowry. Nah, ini kalau pernikahan gitu ya. Next, in temple of church it is called donation. Okay, in temple of church it is called donation. And then when you pay the government, it is called tax. Oke, pajak ya. Employer to workers, it is called salary. So, kalau kita itu bekerja ke perusahaan, maka kita dapat salary. Bukan money disebut, tapi salary. Now, all these fee, alimony, fines, ransom, dowry, donation, tax, salary, and etc. later, it is called money, but different names. Okay, next. When you owe someone. Nah, kalau kita berutang kepada seseorang, kamu ada hutang ataupun sebaliknya dia berutang sama kamu, maka disebutlah dengan debt. Give me your debt. Berikan utangmu gitu. Debt we call as if we owe to someone. Okay, next. Civil servant retires. It is called pension. Nah, kalau retires ini kayak pensiunan. Gitu ya, kalau kita sudah pensiun di suatu tempat pelayanan ataupun guru segala jenisnya, we call pension. Okay, civil servant retires, it is called pension. Next, kita lanjut. When you borrow from the bank, the money I mean is called loan. Okay, loan itu kayak pinjaman ya. When you borrow from the bank, it is loan. And then when you offer after a good service. Nah, this is a bit general ya. When you offer after a good service, it is called tips. Okay, and the last, master to subordinate, it is called wages. Master to subordinate, it is called wages. What is subordinate? Itu kayak bawahan. Jadi atasan ke bawahan, subordinate itu kayak menggaji ya. Jadi wages itu artinya gaji. Okay, different with salary, employer to workers, it is master to subordinate. It is called wages. Nah, that's all about the names of money. Jadi ternyata dalam penyebutan uang itu memiliki penyebutan tertentu. Nah, kalau sebut dengan kita berutang kepada seseorang, we call debt. But remember, ingat semua ini fee, alimony, fines, ransom, dowry, donation, tax, salary, debt, pension, loan, tips, wages itu adalah money, tapi berbeda dalam penyebutannya. Kalau di dalam sebuah pengadilan disebutlah dengan fines. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan disebut dengan salary. Kalau kita di sekolah ataupun kuliah disebut dengan
fee, pembayaran gitu ya. Kalau kita meminjam uang dari bank disebut dengan loan. Okay, that's all about the different names for money ya. Oke, I hope untuk video kali ini semoga bermanfaat dan kita bisa mengerti penamaan uang. Oke, thank you guys.